Kembali lagi kita membuat tutorial dengan menggunakan software Arena, di mana kali ini kita akan membuat tutorial berkaitan dengan usulan dalam suatu sistem antrian. Di sini kita sudah sediakan data dan akan kita buat usulannya bagaimana melakukan perbaikan terhadap masalah yang ada di sistem antrian tersebut. Di sini jumlah kedatangan ada 27 yang datang per harinya, sebanyak 20 replikasi, dan jam kerjanya per hari yaitu 8 jam. Di mana waktu kedatangannya per jam di sini ada berbeda-beda 0,3 jam, 0,35 jam sampai 20, sehingga kita peroleh distribusinya itu log normal. Kemudian waktu pelayanannya juga berbeda-beda, ada yang untuk server 1 dan server 2 di sini kita asumsikan sama. Di mana di sini ada waktu pelayanannya 0,79 jam, 0,08 jam, sampai kita peroleh distribusi tiap pelayanannya itu triangular. Di sini untuk memperhemat waktu kita sudah bentuk gambarnya untuk simulasinya, ada kedatangan sama seperti video kita sebelumnya. Cuma di sini usulannya kita buat berbeda. Di sini udah kita buat distribusinya triangular untuk pelayanannya. Udah kita lakukan uji distribusi menggunakan software Arena, sehingga kita peroleh distribusi masing-masing proses. Dan run sistemnya kita buat 20 kali replikasi sesuai dengan data yang ada. Kemudian di sini ada 8 jam waktu perharinya keberangkatan. Oke, langsung saya coba kita jalankan bagaimana kondisi existing untuk antrian ini. Kita tunggu di sini sebanyak 20 replikasi selama 8 jam per replikasinya. Kita tunggu. Oke, sudah selesai hasil replikasinya. Coba kita ambil kesimpulannya, di mana number out yaitu 17 rata-ratanya. Nanti kita akan analisis berdasarkan number in, number out, kemudian waktu tunggu, kemudian nanti berapa orang yang menunggu, kan mengenai dengan biayanya juga nanti kita akan lakukan analisis. Ini kita pertama melakukan analisis dari kondisi existingnya dulu. Coba kita lakukan analisis dari kondisi existingnya. Di mana di sini sudah saya sediakan tabel, yaitu ada berkaitan dengan melihat optimasinya nanti. Di mana banyaknya yang dilayani kita lihat dari number in dan number out-nya. Di mana number in-nya di sini 24,15. Ini secara rata-rata, makanya ada komanya. Kemudian number out-nya di sini 16,5, sehingga persentase yang dilayani coba kita presentasikan sebesar 68%. Jadi di sini persentase yang dilayani dari yang masuk yaitu 68%. Kemudian di sini ada waktu tunggu, di mana waktu tunggu di sini kita lihat wait time yaitu 0,9026 atau mendekati 1 jam. Karena di sini satuannya tadi jam. Kemudian number waiting-nya atau berapa banyak yang menunggu untuk per server 1 dan server 2, karena di sini 2 server. Di sini kita jumlahkan dari rata-rata tersebut 1,4121 ditambah 1,9037, sehingga di sini 3,3. Kemudian tingkat kesibukannya kita coba jumlahkan. Di sini adalah untuk server 1 84% dan server 2 mencapai 90,3%. Dari di sini per servernya kita lihat mendekati 100%. Sebenarnya dari data ini bisa kita kategorikan per server ini sudah cukup sibuk. Memang belum mencapai 100%, namun ini sudah sangat dekat dengan 100%. Coba kita rata-ratakan tingkat kesibukannya untuk existingnya, yaitu 87,45%. 87,45%.
atau 87% tingkat kesibukannya, di mana di sini hari kerja 20, jam kerja 8 jam, dan gaji karyawan itu 1,1, kemudian UMP-nya 1 juta. Sehingga jumlah yang antri di sini kita peroleh 3,3. Kemudian yang melayani itu per server 1, server 1, server 2, 1. Dia servernya 2. Kemudian number opsi kesibukannya sangat sibuk karena udah mendekati 100%. Kemudian jumlah truk yang menunggu yaitu lebih dari 3 yang antri. Kemudian untuk persentase dilayani sebenarnya ini udah lebih dari 50%. Persentase yang dilayani hanya 64%. Berarti ini mendekati 50%. Yang dilayani hanya lebih dari 50%. Dan masih jauh dari 100%. Kemudian waktu tunggunya di sini sudah hampir 1 jam atau mendekati 1 jam, 0,9. Berarti lumayan lama waktu tunggu dalam antriannya. Sehingga dari kategori-kategori ini kita dapat kategorikan bahwa sistem existing ini harus ada perbaikan karena di sini ada beberapa masalah, yaitu waktu tunggu, tingkat kesibukannya sangat sibuk sekali. Jadi ada beberapa usulan yang harus kita buat. Di sini ada usulan 1 dan usulan 2. Coba kita keluarkan dulu. Di mana usulan 1 di sini kita tambah server usulan kita. Jadi dengan distribusi yang sama kita lakukan penambahan server, itu dengan melakukan pembangunan server baru sebenarnya di sini. Dalam kondisi yang sama, berarti di sini ada penambahan server, seharusnya ada biaya server, kemudian ada penambahan tenaga kerja sebanyak 1 orang. Bagaimana kondisinya nanti? Apakah lebih bagus dari kondisi existingnya? Kita coba langsung penambahannya. Ini yang kita tambahkan tadi, server 3 namanya, dengan distribusi yang sama yaitu triangular. Langsung saja di arenanya kita tambahkan penambahan server, kita kopikan saja langsung. Kita kopikan. Kita copy. Oke, sudah kita copy. Langsung kita hubungkan garisnya. Di sini kita ada perlu bantuan decision karena karena di decision ini hanya ada 2 garis yang bisa keluar, yang masuk hanya 1. Jadi kita harus melakukan penambahan karena di sini ada 3 proses yang harus berjalan. Jadi di sini harus ada yang tambahannya itu decisionnya untuk proses 3. Jadi harus dari decision 1 harus masuk ke decision 2 dulu, lalu ke server 1, kemudian lalu ke server 2. Server 1 dan server 2. Oke. Oke, coba kita perbaiki tampilannya biar lebih menarik. Langsung saja. Di sini ini tadi codingnya untuk kedatangan masih sama, itu menggunakan log normal decisionnya. Kemudian decision 2 kita mau buat server, masuk ke server 2, tanda tanya. Kemudian kalau jika tidak masuk berarti masuk ke server 3. Di sini masuk ke server 1. Kemudian di sini distribusi triangular. Kemudian yang untuk yang server 2 triangular juga. Kemudian untuk yang ketiga itu server
3 yaitu menggunakan triangular juga. Jangan lupa di resource-nya di sini kita ubah resource 2 menjadi resource 3, jangan lupa. Kita klik OK. Oke, di sini juga kita keberangkatan. Langsung saya kita jalankan. Di sini ada masalah, kita coba ulangi. Kita coba jalankan. Oke. Sudah jalan untuk usulan satunya. Untuk usulan 1 sebanyak ini 8 replikasi, 19 replikasi, 20 replikasi. Oke, sudah selesai. Langsung kita ke analisisnya. Di sini rata-rata yang keluar sudah semakin menaik dari existing. Sebelumnya 17, sekarang sudah 18. Langsung saja kita lihat number in-nya. Number in-nya di sini 22. Langsung ke optimasi untuk kita lakukan analisis. Di usulan satunya di mana di sini untuk number in-nya 22,15. Berarti semakin banyak ataupun semakin cepat. Kemudian number out-nya 17,55, sehingga kita lakukan presentasi itu 79% atau sebenarnya mendekati 80%. Kemudian waktu tunggunya 0,4664. Number waktu tunggunya dalam sistem untuk server 1, server 2, server 3 coba kita jumlahkan berapa banyak yang menunggu di sistem tersebut, yaitu untuk server 1 yaitu 1,0544 ditambah 0,2313. Kemudian untuk server 3 yaitu 2712 sehingga totalnya 1,5. Berarti di sini usulan 1 itu 1,5 yang antri atau lebih dari 1. Kemudian tingkat kesibukannya untuk server 1 78, server 2 52, server 3 54. Berarti kita coba rata-ratakan berkisaran berapa? 78,38% ditambah 52,27% ditambah 54,63%, sehingga di sini kita bagi 3 untuk rata-ratanya. Sehingga di sini tingkat kesibukannya yaitu 62%. Berarti tingkat kesibukannya sudah berkurang dari 87 menjadi 62. Di sini kita lakukan penambahan karyawan. Sehingga di sini jumlah yang antri sudah berkurang juga dari 3 menjadi 1 atau 3 lewat menjadi 1 lewat. Ini dengan melakukan selanjutnya usulan kedua yaitu dengan melakukan penambahan atau menambah karyawan. Apakah bisa apakah dimungkinkan di penelitian Anda? Di sini ada satu usulan kita lakukan yaitu melakukan penambahan. Bagaimana cara melakukan penambahan tenaga kerja? Kebanyakan kita melakukan usulannya itu melakukan penambahan server, pengurangan server. Di sini kita coba melakukan penambahan tenaga kerja dari server 1 1 tenaga kerja menjadi 2, server 2 1 tenaga kerja menjadi 2 tenaga kerja. Dimana seharusnya di sini waktu proses pelayanannya semakin berkurang, sehingga rumus yang kita gunakan di sini berbandingan terbalik, yaitu 1/2 dikali dengan 0,79. 0,79. Oke. Seharusnya pelayanannya berkurang menjadi 0,4 jam. Yang sebelumnya itu 0,79 jam, berkurang waktu pelayanannya menjadi 0,4 jam. 0,4 jam.
Oke, untuk server 2 juga seperti itu, melakukan penambahan tenaga kerja 1 orang. Seharusnya dengan waktu pelayanan seperti histori sebelumnya menghasilkan waktu pelayanan yang baru dengan melakukan penambahan tenaga kerja. Di sini saya sudah pindahkan ke Notepad untuk data yang baru untuk menghemat waktu. Kita lakukan pengujian bagaimana jenis distribusi dengan melakukan penambahan tenaga kerja. Bagaimana bentuk distribusinya? Kita lakukan pengujian distribusi menggunakan software Arena. Ini datanya sudah sama dengan di Notepad, tidak ada perbedaan lagi. Langsung saja kita ke arenanya. Di arena nanti ada bagian tools, input analyze, kemudian nanti ada bagian warna putih di sebelah kiri. Kemudian kita pilih data file, existing feed, kemudian kita pilih file all, kita ambil yang sudah kita simpan tadi di Notepad, yaitu usulan 2. Sudah muncul bentuk distribusinya. Sekarang jenis distribusi apa? Paling optimum di sini jenis distribusi triangular, sama dengan distribusi sebelumnya namun nilainya berbeda, yaitu 0,37, 0,398, 0,43. Oke, di sini sudah triangular. Jadi langsung saja kita ke arenanya, bagaimana dengan melakukan penambahan tenaga kerja, apakah semakin optimum atau tidak. Kita keluarkan, coba kita matikan dulu runnya. Oke, kita balikkan seperti semula. Bedanya di sini distribusinya dengan tenaga kerja menjadi 2 tenaga kerja, di mana waktu pelayanannya semakin pendek, semakin sedikit waktu pelayanan yang dilakukan karena tenaga kerjanya sudah bertambah. Sini triangular sudah distribusi tadi, kemudian yang kedua juga triangular namun berbeda. Ini sekarang 0,37. Oke, yang sama dengan yang tadi, masih kedatangan yang sama, itu normal. Keberangkatan dan pelayanannya juga sama, cuma bedanya tadi distribusi triangular karena sudah menambah tenaga kerja. Oke, mungkin karena adaptornya udah berat, kita coba run ulang. Oke, sudah jalan. Kita tunggu. Mana di sini ada 20 replikasi, dalam satu kali replikasi itu 8 jam sesuai dengan jam kerjanya. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, bagaimana hasilnya? Apakah lebih bagus dari existing dan usulan 1 dan melakukan penambahan tenaga kerja? Hal ini dimungkinkan jika dalam penelitian Anda ini dibolehkan melakukan penambahan tenaga kerja di suatu sistem. Oke, langsung saja kita buka analisisnya, analisis kesimpulannya, kategori overviewnya, di mana sekarang number outnya menjadi 22, lebih banyak lagi yang keluar. Namun kita untuk lebih pastinya kita lakukan perbandingan dioptimasi, yaitu di usulan 1, di mana usulan 1 dan usulan 2 dan existing kita bandingkan, di mana number innya untuk usulan 2 di sini dapat kita lihat, yaitu 23,55 yang masuk, yaitu 23,55 rata-rata. Yang keluarnya yaitu 22,2, sehingga rata-ratanya mencapai 94, mendekati 100, lebih bagus lagi persentasinya, banyak yang dilayani. Kemudian yang menunggu 0,127, hampir tidak ada yang menunggu. Waktu tunggu 0, ada yang menunggu, waktunya itu 0,127, dan di sini jumlah truk yang menunggu, atau jika ini masalahnya truk, itu 0,1664 ditambah 0,1668 ditambah 0,2327, sehingga 0,33 atau tidak sampai 1 yang menunggu. Tingkat kesibukannya dapat kita ambil rata-rata dari 0,5223 ditambah 0, atau 61,7%,
tambah 61,7% dibagi 2, kita coba rata-ratakan sehingga kita peroleh number of basinya itu tingkat kesibukannya 57. Tidak terlalu sibuk, di atas, di tengah-tengah lewat lah, jadi 57%. Sehingga di sini perbedaannya dari existing dan usulan 1 yaitu jumlah karyawannya menjadi 4 dan yang antri tidak ada atau 0,335. Dalam bilangannya kita buat 0,3995. CS-nya sama, cuma di sini CS-nya itu sudah sama. Perhitungannya udah kita jelaskan sebelumnya. ECS-nya di sini perbedaan ECS-nya jumlah karyawan, di mana di sini biaya untuk ECS yaitu seharusnya paling banyak itu di server di usulan 2 sebanyak 27.000, usulan 1 20.000, existingnya 13 untuk karena karyawannya makin sedikit. Namun di sini yang antri untuk untuk ECW-nya berdasarkan yang antri, di mana untuk existingnya ada 3 lewat, di mana untuk usulan 1 ada 1,5 atau 1 lewat, kemudian di usulan 2 itu hampir tidak ada. Jadi di sini biaya yang antri lumayan besar untuk existing 20.000, kemudian untuk usulan 1 9.000 dan usulan 2 itu hanya 2.000. Sehingga kita totalkan biayanya, total biaya untuk existing itu 34.000, kemudian usulan 1 30.000, usulan 2 29.000. Jadi usulan 2 paling optimum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan asumsi yang kita lakukan dalam sistem software arena. Mudah-mudahan video kita ini bermanfaat.